Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 2301. Ini cukup sederhana, karena Bos Zlatan dan putranya Ronnie telah mengabaikan prinsip-prinsip komunitas dengan cara kejam menargetkan Tuan Jonas dan dengan licik menjebak saya. Karena itu masalahnya saya tidak perlu bersikap sopan kepada mereka, kata Iwan dengan suara yang mendalam. Kilatan niat membunuh yang tajam muncul di matanya. Hingga saat ini, Iwan tidak tahu apa-apa tentang identitas si pembunuh dan betapapun terampilnya dia tidak punya cara untuk bertindak. Namun dia kini menyimpulkan bahwa Ronnie adalah dalang di balik semua itu. Jika dia dapat menemukan Fiona dan membersihkan namanya, Iwan akan menghadapi Ronnie dengan paksa. Dengan kekuatannya yang tak terkalahkan saat ini di tahap menengah yang muna, Iwan mungkin bukan tandingan Bos Zlatan, namun menangkap Ronnie tidak akan menimbulkan banyak kesulitan. Ronnie adalah pelaku sebenarnya di balik pembunuhan Jonas, dan begitu Iwan menangkapnya dan menginterogasinya secara menyeluruh, dia akan mengungkap kebenarannya sehingga membuktikan bahwa Iwan tidak bersalah. Sebaliknya, jika Ronnie tetap keras kepala dan menolak bekerja sama, Iwan akan membunuhnya, menyebabkan jatuhnya Bos Zlatan dan keluarga Broto. Singkatnya, Bos Zlatan berulang kali mengirim orang untuk membunuhnya, mencoba membawanya menuju kematiannya, dan sekarang mereka meningkatkan rencana jahat mereka untuk menjebaknya. Saat ini Iwan akhirnya kehilangan kesabarannya, karena Bos Zlatan dan putranya membungkuk begitu rendah, mengabaikan rasa hormat apapun. Iwan akan melawan api dengan api dan menggunakan cara-cara tercela untuk menghadapi Ronnie. Apa? Setelah mendengarkan penjelasan Iwan, Agus dan Yuda tercengang. Tuan Gusnadi, jangan bertindak gegabah. Bos Zlatan dan keluarga Broto memiliki kekuatan yang sangat besar. Kamu tidak akan mampu bersaing dengan mereka. Agus tersadar kembali dan buru-buru angkat bicara. Dia tahu kekuatan dan pengaruh Bos Zlatan, bahkan keluarga Gumelar tidak akan berani memprovokasi Bos Zlatan dan putranya begitu saja tanpa bukti yang membuktikan keterlibatan mereka dalam pembunuhan tersebut. Apalagi Iwan, seorang junior muda yang tidak memiliki kekuatan atau pengaruh apapun. Jika Iwan berani menangkap Ronnie dengan paksa atau melukainya, itu akan menjadi misi bunuh diri, dan Agus menolak untuk sekedar melihat Iwan berjalan di jalur penghancuran diri sendiri. Paman Agus, dendam antara Bos Zlatan, Ronnie, dan aku semakin dalam. Mereka telah berulang kali mencoba membawa saya ke kehancuran untuk menguasai grup Bio Farma. Bahkan jika aku menelan harga diriku, apakah menurutmu mereka akan mengampuniku? Iwan mencibir dengan acuh, ekspresinya acuh tak acuh. Ya, Agus kehilangan kata-kata, tidak mampu memberikan tanggapan. Dia tahu bahwa Iwan benar. Grup Bio Farma tumbuh dengan keuntungan dan pengaruh yang luar biasa. Dan bagi seseorang yang ambisius seperti Bos Zlatan, grup Bio Farma adalah sesuatu yang harus dia peroleh. Bahkan jika Iwan berhasil selamat dari salah satu skema Bos Zlatan tidak akan pernah berhenti. Karena dia tidak berencana membiarkanku hidup, tidak ada gunanya aku bersembunyi lagi. Lagi pula, dia tidak bisa mengalahkanku semudah itu. Iwan mencibir. Meskipun Bos Zlatan sangat kuat, Iwan bukan siapa-siapa yang bisa dengan mudah diintimidasi seperti sebelumnya. Kekuatannya secara keseluruhan telah mencapai tahap menengah yang muna. Dengan banyak trik di lengan bajunya, jadi Bos Zlatan mungkin tidak bisa berbuat banyak padanya, bahkan jika dia membunuh Ronnie. Namun Bos Zlatan dan keluarga Broto masih sangat kuat dan Iwan harus mengkhawatirkan keselamatan wanita di rumahnya. Jika Iwan benar-benar membunuh Ronnie, Iwan akan terpaksa meninggalkan wilayah selatan dan semua kerja keras yang dia lakukan untuk grup Bio Farma dan Mustika Ratu Group akan sia-sia. Ini hanyalah skenario terburuk dan Iwan tidak berniat melakukan tindakan ekstrim sampai dia benar-benar tidak punya pilihan. Bab 2305.
Tapi Agus membuka mulutnya berniat membujuk Iwan, tetapi sebelum dia mengucapkan sepatah kata pun, Iwan memotongnya. Paman Agus, yakinlah saya tahu apa yang saya lakukan. Bagaimanapun, pertama-tama mari kita cari cara untuk menemukan Fiona. Jika kita tidak dapat menemukannya dalam 3 hari, kita akan menilai kembali situasinya. Iwan meyakinkannya sambil tersenyum. Berkat ikut campur tangan Agus, Arthur sudah setuju untuk memberinya tanggung waktu 3 hari, di mana dia tidak akan bertindak gegabah. Baiklah, Agus dengan enggan menyetujuinya. Saya akan segera mengatur agar orang-orang melacak keberadaan Fiona dan mengawasi pergerakan keluarga Broto. Kita harus menemukan Fiona dalam waktu 3 hari apapun yang terjadi, kata Agus dengan nada serius. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang sejauh mana kekuatan Iwan, mengingat usia Iwan, Agus ragu dia bisa langsung menghadapi bos selatan. Pada saat yang sama, dia tidak ingin Iwan membahayakan dirinya sendiri dengan secara sembrono menghadapi bos selatan karena kemarahan sesaat. Jika Iwan membunuh Roni, Iwan hanya akan menggali kuburnya sendiri dan itu adalah hal terakhir yang diinginkan Agus. Untungnya mereka masih punya waktu 3 hari untuk penyelidikan. Selama mereka bisa menemukan Fiona dan membersihkan nama Iwan, semuanya akan terselesaikan dengan lancar. Paman, aku serahkan pengawasan terhadap keluarga Broto padamu. Yuda terus selidiki keberadaan Fiona bersama timmu, perintah Agus pada lelaki tua berjubah biru di belakangnya. Orang tua berjubah biru tidak lain adalah tetua keempat dari keluarga Gumelar. Keluarga Gumelar memiliki total 5 tetua, dengan tetua pertama dan keempat mendukung garis keturunan pertama, sementara 3 tetua lainnya mendukung Arthur, yaitu garis keturunan kedua. Ketika Agus diusir dari keluarga, kedua tetua dan lebih dari 10 ahli inti dari keluarga Gumelar ikut bersamanya, dan Agus bermaksud memanfaatkan mereka lebih jauh lagi. Agus sudah menyimpulkan bahwa Fiona terhubung dengan keluarga Broto. Jadi dia menugaskan tetua keempat untuk memantau aktivitas keluarga Broto, berharap menemukan beberapa petunjuk tentang Fiona. Ya, tetua keempat mengangguk setuju. Dia dan Yuda hendak memimpin tim mereka untuk menyelidiki, tapi Iwan menghentikan mereka. Paman Agus, ini sudah larut. Izinkan saya mengatur akomodasi untuk Anda. Beristirahatlah. Sedangkan untuk penyelidikan Fiona, kita bisa memulainya besok, saran Iwan. Dia sudah merencanakan langkah selanjutnya. Jika mereka bisa menemukan Fiona kali ini, itu akan ideal. Jika tidak, dia bisa menghadapi bos selatan dan Roni secara langsung, membalas dendam atas upaya berulang kali dalam hidupnya. Oleh karena itu, Iwan tidak terburu-buru mengenai masalah ini. Iwan mengajak Henry masuk dan memerintahkan Masun untuk membeli rumah di dekat rumahnya untuk menyediakan akomodasi bagi Agus dan keluarga Gumelar lainnya, alih-alih meminta mereka tinggal di tempat lain. Tentu, Agus mengangguk dan tidak menolak tawarannya. Setelah itu, Iwan memerintahkan Masun untuk mengatur 2 rumah besar untuk tempat tinggal sementara keluarga Gumelar. Sementara itu, pihak Roni, dia menunggu di sekitar rumah keluarga Gumelar setelah membunuh Yonas dan bersantai ketika dia melihat Arthur memimpin keluarga Gumelar lainnya untuk memburu Iwan. Untuk menghindari terjadinya kesalahan, dia langsung memberitahu Fiona dan keluarganya dan menghapus semua bukti terkait insiden tersebut. Setelah semuanya beres, dia kembali ke rumah. Bab 2303. Sementara itu di kediaman keluarga Broto, bos selatan sedang mengadakan pertemuan dengan lingkaran dalamnya ketika Roni bergegas masuk. Roni, selamat datang kembali. Bagaimana kabar Yonas Gumelar? Bos selatan bertanya. Yonas adalah cucu dari pemimpin keluarga Gumelar dan membunuhnya adalah keputusan yang terlalu besar untuk diambil. Jadi Roni memberitahu ayahnya dan mendapatkan persetujuannya sebelumnya. Namun bos selatan belum menerima kabar terbaru apapun hingga saat ini. Ayah, sudah selesai. Saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Arthur Gumelar mengumpulkan orang untuk mengejar Iwan sebelum saya pulang. Jadi kalau tidak salah Iwan yang akan mati kali ini, kata Roni sambil tersenyum. Wah, bagus sekali, bagus sekali. Setelah mendengar itu, bos selatan tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Berkat keterampilan Iwan yang tidak dapat dipahami dan perlindungan keluarga Gumelar terhadapnya, meskipun banyak upaya untuk menghadapi Iwan, semuanya gagal. Dengan rencana Roni dan Joel melawan Yonas dan menjebak Iwan, hal itu menyebabkan perseteruan sengit antar keluarga Gumelar dan Iwan.
Kali ini tanpa mengeluarkan satu prajurit pun, Bos Selatan dapat memanfaatkan tangan keluarga Gumelar untuk melenyapkan Iwan. Potensi ancaman besar bagi keluarga Broto dan kegembiraan di hatinya tak terkira. Rencana Tuan Muda untuk menjebak dan membuat orang lain melakukan pekerjaan kotor sungguh cerdik, sungguh sangat cemerlang. Yang lain mengikuti, memberikan persetujuan antusias mereka terhadap skema Roni yang hanya menambahkan rasa kepuasan Roni. Ngomong-ngomong, Roni, di mana Rasul keempat? Bos Selatan bertanya dengan bingung. Untuk memastikan keberhasilan rencana untuk menyakiti Yonas, dia secara khusus menugaskan Rasul keempat untuk menemani Roni dalam misinya. Sekarang hanya melihat Roni yang kembali tanpa Rasul keempat yang terlihat. Mau tidak mau, Bos Selatan merasa aneh. Oh, aku menyuruh Rasul keempat diam-diam mengikuti orang-orang keluarga Gumelar ke grup Mustika Ratu, Roni menjelaskan. Tujuan utamanya menyakiti Yonas adalah untuk memanipulasi keluarga Gumelar untuk melenyapkan Iwan. Jadi dia mengatur agar Rasul keempat diam-diam memantau tindakan Arthur dan Aulus. Setelah Arthur membunuh Iwan, Rasul keempat diperintahkan untuk segera melapor kembali ke keluarga Broto. Oh, jadi begitu, kata Bos Selatan. Roni merenung sejenak dan berbicara. Ayah, gadis keturunan kedua keluarga Gumelar melihat Yonas sebagai pewaris sah. Sekarang Iwan telah merugikan Yonas. Arthur dan Aulus akan membunuh Iwan untuk membalaskan dendam Yonas. Setelah Iwan mati, Guru Bio Farma akan menjadi sasaran empuk. Bagaimanapun, sebelum keluarga bela diri kuno lainnya memiliki kesempatan untuk bereaksi, saya pikir kita harus bersiap terlebih dahulu untuk mengendalikan Guru Bio Farma terlebih dahulu dan cegah orang lain memanfaatkan peluang tersebut. Ya, kau benar, Bos Selatan mengangguk setuju. Kita akhirnya bisa menyingkirkan Iwan setelah berusaha keras. Kita benar-benar tidak bisa membiarkan orang lain memetik hasil dari kemenangan kita. Dia sangat menyadari bahwa grup Bio Farma memiliki keuntungan dan pengaruh yang sangat besar, dan keluarga lain juga mengincar perusahaan tersebut. Begitu Iwan meninggal, semua orang pasti menginginkan bagian dari grup Bio Farma, dan keluarga Broto harus mengambil langkah pertama untuk mendapatkan semua keuntungan bagi diri mereka sendiri. Terlepas dari fantasi indah dalam pikiran mereka, apa yang terjadi selanjutnya mengguncang Bos Selatan dan Roni. Bab 2304. Saat itu langkah kaki yang tergesa-gesa terdengar dan utusan keempat, Rasul keempat menyerbu masuk dengan ekspresi gelap di wajahnya. Selamat datang kembali, Rasul keempat. Apa yang terjadi dengan Iwan dan keluarga Gumelar? Apakah Arthur sudah membunuh Iwan? Roni bergegas mendekat dan bertanya. Dia mengatur agar Rasul keempat memata-matai keluarga Gumelar, dan sejak Rasul keempat kembali, Roni berasumsi bahwa rencananya berhasil dan Iwan telah mati di tangan Arthur. Selain Roni, semua orang di ruangan itu juga mempercayai hal itu dan menoleh ke Rasul keempat untuk meminta konfirmasi. Tuan, Iwan masih hidup. Rasul keempat menggelengkan kepalanya. Apa? Iwan belum mati? Bagaimana mungkin? Berita itu mengejutkan semua orang di ruangan itu, dan Bos Selatan tiba-tiba berdiri. Senyumnya pun memudar. Rasul keempat, apa yang terjadi? Iwan membunuh Yonas, kenapa Arthur tidak membunuhnya dan membalaskan dendam Yonas? Bos Selatan bertanya dengan nada dingin. Ekspresinya menjadi gelap. Beberapa saat yang lalu dia dan Roni percaya bahwa Iwan pasti sudah mati kali ini. Selain itu mereka memutuskan untuk merebut grup Bio Farma terlebih dahulu, agar tidak membiarkan keluarga bela diri kuno lainnya memanfaatkan situasi ini. Namun segalanya tidak berjalan sesuai rencana dan semua terbukti salah ketika tidak satupun dari mereka yang memimpikan bahwa Iwan masih hidup. Ini jauh melebihi ekspektasi mereka dan membuat mereka lengah. Tak satupun dari mereka yang mengerti bagaimana Iwan berhasil meyakinkan Arthur untuk menghindarinya. Tuan, awalnya Arthur dan Aulus memang berencana membunuh Iwan untuk membalaskan dendam Yonas. Namun pada akhirnya mereka dihentikan paksa oleh Agus, jawab Rasul keempat dengan jujur, menceritakan kejadian Agus melindungi Iwan dan diusir dari keluarga Gumelar. Jadi itu semua ulah Agus? Setelah mendengar ini, Bos Selatan dan Roni menjadi marah, akhirnya memahami mengapa Iwan tetap tidak terluka. Brengsek, beraninya Agus merusak rencana kita. Dia pantas mati. Roni sangat marah, tidak mampu menahan amarahnya. Dia sangat memikirkan rencana melawan Yonas, berniat menjebak Iwan dan memanfaatkan Arthur
untuk melenyapkannya. Namun karena campur tangan Agus, rencananya akhirnya gagal. Hatinya dipenuhi amarah dan kebencian terhadap Agus. Tuan Muda harap tenang meskipun Iwan berhasil melarikan diri tanpa cedera. Kali ini, Arthur memberinya waktu 3 hari untuk menyelidiki masalah ini. Jika dia tidak menemukan petunjuk apapun dalam 3 hari, Arthur masih akan membunuhnya untuk membalas dendam Yonas. Bagaimanapun, Iwan hanya bisa bertahan 3 hari lagi, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sela Rasul keempat dengan cepat. Dia tahu betul bahwa meskipun Roni adalah dalang di balik rencana melawan Yonas, dialah yang secara pribadi mengakhiri hidup Yonas. Rasul keempat menggunakan kekuatan internalnya untuk memutus sirkulasi internal Yonas tanpa meninggalkan jejak. Bahkan jika Iwan mulai menyelidikinya, dia tidak akan bisa mengungkap kebenarannya, apalagi menemukan bukti apapun. Jika semuanya berjalan sesuai harapan, Iwan tetap ditakdirkan untuk mati dan itu hanya masalah cepat atau lambat. Bab 2305. Itu mungkin benar, tapi Iwan tidak bodoh. Jika dia tidak dapat menemukan apapun untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah, dia mungkin akan melarikan diri dari wilayah selatan daripada menunggu untuk dibunuh. Roni berkata dengan muram. Dia setuju dengan Rasul keempat yang menganggap rencananya sempurna. Iwan tidak tahu siapa yang membunuh sebenarnya dan menemukan bukti apapun yang bisa mengarah pada kebenaran sepertinya mustahil. Jadi Roni tidak khawatir Iwan akan mengetahui kebenarannya. Kekhawatiran sebenarnya adalah Iwan akan menghilang jika dia gagal menemukan apapun untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Jika itu terjadi, Bos Selatan tidak akan bisa melenyapkan Iwan dan rencana mereka untuk mengambil alih grup Bio Farma juga akan gagal. Rasul keempat terdiam. Dia tahu bahwa Roni ada benarnya. Iwan bukanlah orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan Yonas. Jika Iwan tidak dapat mengungkap kebenaran masalah ini, dia tidak akan tinggal diam menghadapi kematiannya. Tidak mungkin dia rela disalahkan dan mengorbankan nyawanya demi hal itu. Tentu saja yang tidak diketahui Roni dan dia adalah bahwa Iwan tidak berniat melarikan diri karena takut akan hukuman dan sudah merencanakan langkah selanjutnya, bersiap untuk membunuh Roni dan membawanya untuk menurunkan Bos Selatan bersamanya. Baik Roni maupun Bos Selatan tidak pernah bermimpi bahwa Iwan memiliki keberanian untuk rencana seperti itu. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Iwan kehabisan pilihan setelah 3 hari. Besar kemungkinan dia akan kabur dari wilayah selatan. Kita tidak bisa membiarkan dia pergi begitu saja. Tatapan Roni beralih ke Bos Selatan. Ekspresinya dipenuhi rasa frustasi. Saya mengerti Roni, jangan terlalu terburu-buru. Kemalangan mungkin merupakan berkah tersembunyi. Meskipun Agus berhasil menyelamatkan Iwan kali ini, dia diasingkan dari keluarga oleh Arthur. Membayar harga yang mahal untuk itu. Ini adalah hal yang baik untuk keluarga kita. Bos Selatan mencibir dengan dingin. Sikapnya jauh lebih tenang dan tenang dibandingkan Roni. Hal yang bagus? Hal yang bagus bagaimana? Roni tertegun sejenak. Keluarga Gumelar adalah kekuatan paling berpengaruh di wilayah selatan dan merupakan batu sandungan terbesar dalam perjalanan kita menuju dominasi. Sekarang Agus telah diusir dari keluarga. Garis keturunan pertama dan kedua keluarga Gumelar telah terpecah. Ini adalah kesempatan sempurna bagi keluarga kita untuk menghadapi Iwan dan keluarga Gumelar pada saat yang bersamaan. Tatapan Bos Selatan itu tajam. Sebagai tokoh dominan di wilayah selatan, Bos Selatan selalu berambisi. Sebelum berdirinya grup Bio Farma, keinginan terbesarnya adalah menjatuhkan keluarga Gumelar dan kemudian berkuasa di wilayah selatan. Namun karena kekuatan dan sumber daya keluarga Gumelar yang lebih besar dibandingkan dengan keluarga Broto, dia tidak memiliki kekuatan yang diperlukan untuk melakukannya. Namun kini kesempatan itu datang karena insiden di mana Iwan membunuh Yonas, garis keturunan pertama dan kedua dari keluarga Gumelar menjadi terpisah dan berbalik melawan satu sama lain, menghadirkan kesempatan yang sangat langka bagi Bos Selatan. Dengan kekuatan keluarga Broto menghadapi Agus dan garis keturunan pertama keluarga Gumelar bukanlah tugas yang sulit. Terlebih lagi, Iwan dan Agus kini berada di perahu yang sama. Begitu dia melenyapkan Agus dan garis keturunan pertama keluarga Gumelar, dia juga bisa dengan mudah melenyapkan Iwan dan mengambil alih grup Bio Farma.